Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Tawaran pertama ditolak, Arsenal tak menyerah kejar Rafinha. Rafinha memang jadi target utama untuk menyegarkan lini serang Arsenal. The Gunners kala itu memberikan proposal senilai 40 hingga 45 juta pound sterling kepada Leeds untuk memboyong Rafinha. Sayangnya tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Leeds, sebab Leeds tahu bahwa Rafinha berharga lebih dari itu dan mereka mematok minimal 65 juta pound sterling untuk pemain asal Brazil tersebut. Dikutip The Athletic, Arsenal akan lebih intens untuk menegosiasikan kepindahan Rafinha. Arsenal tentu ingin Rafinha dan Gabriel Jesus bisa datang bersamaan di awal sesi pramusim. Liarnya isu transfer Cristiano Ronaldo. Masa depan Ronaldo dispekulasikan usai melewati musim yang redup di Manchester United. Kendati bisa bikin 24 gol di semua kompetisi, Ronaldo tak bisa mengangkat MU di berbagai ajang. Jebloknya hasil yang dicapai MU membuat Cristiano Ronaldo dikabarkan ingin hengkang. Bayern Munich awalnya dikabarkan menjadi klub yang berpotensi menggaetnya. Bayern kemudian membantah rumor itu, namun tak meredupkan isu transfer Ronaldo. Sebab ada Roma yang kabarnya juga tertarik merekrutnya. AS Roma kabarnya siap mati-matian mengejar Ronaldo. Cristiano Ronaldo juga punya pengalaman berkarir di Italia, sebab pernah 3 musim berseragam Juventus. Werner rela jadi pemulus jalan De Ligt dari Juve ke Chelsea. Menurut Sky Italia, Chelsea siap mengajukan penawaran kepada Juventus untuk coba mendapatkan De Ligt. Tawaran Chelsea itu berupa 45 juta euro plus Timo Werner. Jika pindah ke Turin, Werner kemungkinan besar harus mau menerima gaji yang lebih kecil daripada yang diterimanya di Chelsea saat ini. Namun dilansir Metro, striker 26 tahun Jerman itu tidak akan keberatan. Meski Romelu Lukaku bakal kembali ke Inter Milan, tetap tidak ada jaminan Werner bakal menjadi starter reguler di tim besutan Thomas Tuchel. Alhasil Werner pun tidak menutup peluang untuk pindah. Paredes ke Juventus, Keane ke PSG. Durasi status pinjaman Keane di Juventus masih ada 1 tahun lagi. Bianconeri tampaknya mau mencari solusi lain setelah performa Keane tak berjalan sip. Sebagai solusi lain, Juventus berupaya melakukan pertukaran dengan PSG. Paredes yang berposisi sebagai gelandang menarik minat Juventus dan Keane selaku striker mau ditawarkan sebagai kesepakatan pinjaman. Pakar transfer dari Sport Italia, Alfredo Pedula, menyebut rumor ini sudah terendus selama 1 bulan. Namun sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari semua pihak yang terlibat langsung. Milan lambat bergerak, Sven Botman akhirnya merapat ke Newcastle. Dilaporkan Sky Sport, Lille telah menerima tawaran Newcastle United dengan nilai transfer mencapai 35 juta pound sterling. Rencananya, Botman akan datang ke Tyneside untuk menjalani tes medis pekan depan, kemudian menyelesaikan proses transfernya. Keberhasilan Newcastle menggait Botman diyakini juga terbantu dengan lambatnya pergerakan Milan untuk mendapatkan pemain kelahiran Bedo Vedrov tersebut. Hal itu tak lepas dari fiksi yang terjadi di internal Rossoneri. Minamino memang target utama AS Monaco. Minamino memang masuk dalam daftar jual Liverpool musim panas ini. Monaco langsung ada di posisi terdepan untuk mendapatkan Minamino. Kesepakatan dengan Liverpool sudah dicapai sejak pekan lalu terkait transfer senilai 18 juta euro atau sekitar 281,1 miliar rupiah. Nantinya Monaco akan membayar 15 juta euro lebih dulu dan ada bonus 3 juta euro menanti Liverpool apabila sejumlah klausul terpenuhi. Monaco pun bangga bisa segera menuntaskan transfer Minamino sebab pemain 27 tahun itu adalah target utama klub dan Monaco tahu kalau Minamino juga diincar klub lain sehingga memilih bergerak cepat.
Vidal diincar David Beckham. Vidal sedang menghabiskan masa libur kompetisi dan berada di Florida untuk ambil bagian dalam pertandingan bertajuk A Beautiful Game yang diselenggarakan oleh Roberto Carlos dan Ronaldinho beberapa hari lalu. Dikutip dari Marca, kesempatan itu dimanfaatkan Beckham untuk membuka pembicaraan dengan Vidal. Legenda sepak bola Inggris itu menawarkan kontrak senilai $4 juta per musim. Gareth Bale merapat ke Los Angeles FC. MLS Soccer melaporkan negosiasi Bale dengan Los Angeles saat ini sudah mencapai tahap lanjut. Penyerang 32 tahun itu akan datang secara gratis. Bale kabarnya diberi kontrak setahun hingga Juni 2023. Ia juga tak akan menyandang status designated player, istilah untuk pemain yang gajinya berada di luar salary cap yang sudah diatur MLS, seperti David Beckham di masa lalu. Hal ini jelas bertolak belakang dari statusnya di Real Madrid, yang menurut laporan BBC mendapat bayaran hingga 600.000 pound sterling per pekan. Namun Bale diyakini memang hanya mengincar kesempatan bermain reguler jelang Piala Dunia 2022. Jika tak ada aral melintang, ia sudah bisa didaftarkan Los Angeles pada 7 Juli mendatang, saat bursa transfer MLS dibuka. Catat Joao Felix enggan tinggalkan Atletico. Masa depan Felix jadi gorengan media-media Spanyol setelah performanya yang masih naik turun. Maka wajar jika Felix disebut-sebut akan cabut dari Atletico musim panas ini dan mencari klub yang bisa menjaminnya tempat di tim utama. Terkait rumor tersebut, Felix membantah keras karena masih mau membuktikan diri di Atletico. "Saya tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Atletico. Saya fokus dengan Atletico," ujar Joao Felix kepada Marca. Carlos Tevez telan kekalahan pada laga debut sebagai pelatih. Mantan bintang tim nasional Argentina Carlos Tevez melakoni debutnya sebagai pelatih Rosario Central saat menjamu Gimnasia Jumat 24 Juni. Namun Rosario Central harus menelan kekalahan 0-1 dari lawannya. Di bawah arahan Tevez, pasukan Canala tampak memperlihatkan peningkatan dibandingkan penampilan terdahulu. "Saya menyukai tim ini, saya bangga atas para pemain. Kami harus melanjutkan di jalan ini sebab kami yakin ini jalan yang tepat," ujar Tevez. "Satu-satunya yang bisa disalahkan jika kami kalah hanyalah saya. Meskipun para penonton harus pulang dengan kecewa, saya percaya ini jalan yang tepat untuk ditelusuri," katanya menambahkan. PSG harus mengintimidasi tim lain kalau mau jadi juara Liga Champions. Bintang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe mengingatkan timnya harus kembali jadi tim yang menakutkan lawan jika ingin juara Liga Champions musim depan. "Menurut saya hal terpenting adalah kembali ke dasar dan mencoba menaklukkan Eropa. PSG musim lalu tidak terlalu menakutkan. Kami tidak tampil seperti sulit ditembus," kata Mbappe. "PSG harus kembali jadi tim yang mengintimidasi di Perancis. Ini hal yang tidak kami lakukan pada 2 tahun terakhir," lanjutnya. Gabung Manchester City, gaji Calvin Phillips naik 4 kali lipat. Bergabung dengan Manchester City, gaji Calvin Phillips dilaporkan naik 4 kali lipat dan setara dengan kompatriot Cristiano Ronaldo di timnas Portugal Bernardo Silva. Menurut laporan dari Football Insider, Phillips bakal mendapatkan gaji fantastis di Manchester City, yakni sebesar 150.000 pound sterling atau sekitar 2,7 miliar rupiah per pekan. Menilik data dari Salary Sport, nominal tersebut membuat gaji Phillips naik 4 kali lipat dari upah mingguan yang ia dapatkan di Leeds United, senilai 38.000 pound sterling atau sekitar 697 juta rupiah. Tak hanya itu, angka tersebut juga membuat Phillips menyamai upah yang diterima Bernardo Silva di Manchester City. Akhirnya, Manchester United capai kesepakatan dengan Barcelona untuk transfer Frenkie de Jong. Saga transfer Frenkie de Jong dilaporkan akan segera berakhir. Manchester United dan Barcelona diklaim sudah mencapai kata sepakat untuk transfer sang gelandang. Kesepakatan itu dikabarkan terkunci di angka 80 juta euro. Angka ini sedikit turun dari apa yang diinginkan Barcelona, yaitu sekitar 85 juta euro. Namun angka ini masih bisa bertambah dengan sejumlah add-on yang nilainya tidak disebutkan dalam laporan tersebut. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United dan Barcelona saat ini mulai mengurus proses administrasi de Jong. Proses ini
akan memakan beberapa hari, namun laporan itu mengklaim bahwa prosesnya tidak akan lama. Pemilik Chelsea bertemu agen Cristiano Ronaldo dan diskusi soal transfer. Menurut David Ornstein, reporter dari The Athletic, pemilik baru Chelsea FC, Todd Boehly bertemu Jorge Mendes untuk membahas kemungkinan transfer Cristiano Ronaldo musim panas ini. Chelsea dilaporkan sedang menjajaki kemungkinan mengontrak pemain berusia 37 tahun yang hanya memiliki 1 tahun tersisa di kontraknya bersama Manchester United saat ini. Namun tidak jelas apakah Chelsea ingin benar-benar mengejar tanda tangan CR7 atau tidak. Mereka bukan satu-satunya klub yang dikaitkan dengan Ronaldo. Sebelumnya Bayern Munchen juga ditawari kesepakatan untuk mengontrak pemain Portugal itu, tetapi di Rotten sudah menyangkalnya. Kompak, mayoritas pemain Chelsea ingin penyerang ini jadi pengganti Romelu Lukaku. Ada gosip baru beredar dari Chelsea, tim Premier League itu dilaporkan akan mencoba mendaratkan Richarlison dari Everton di musim panas ini. The Sun mengklaim bahwa sejumlah pemain Chelsea memberikan saran ke Thomas Tuchel terkait siapa striker baru yang harus mereka datangkan. Mereka ingin Richarlison menjadi pemain rekrutan Chelsea di musim panas nanti. Para pemain Chelsea itu menilai Richarlison punya karakter yang agresif dan mematikan sehingga ia dinilai cocok untuk kebutuhan Chelsea. Acerbi ke AC Milan, Romagnoli ke Lazio. AC Milan mungkin akan terlibat aksi tukar bek tengah dengan Lazio pada awal musim 2022-2023. Milan mengincar bek Lazio yakni Francisco Acerbi, sementara Lazio membidik jasa kapten Milan musim lalu yakni Alessio Romagnoli. Ini bukan pertukaran pemain dalam arti yang sebenarnya, sebab kondisi kedua pemain sama sekali berbeda. Saat ini kontrak Romagnoli dan Milan sudah habis, sementara Acerbi masih punya kontrak dengan Lazio. Kedua tim sama-sama butuh tambahan tenaga di posisi bek tengah dan sudah menetapkan targetnya. AC Milan belum menyerah, kejar Renato Sanches. Setelah kalah dari Newcastle United dalam perburuan Sven Botman, AC Milan tidak ingin kehilangan Renato Sanches bahkan jika mereka menghadapi persaingan ketat dari Paris Saint-Germain sekalipun. Rossoneri masih yakin bisa mengontrak gelandang Portugal itu tanpa meningkatkan tawaran mereka. Artinya mereka berharap bisa menyelesaikan semuanya dengan biaya transfer sebesar 18 juta euro atau sekitar 281 miliar rupiah, dan pemain berusia 24 tahun itu diberi gaji senilai 4 juta rupiah bersih per musim. Mariano Diaz ingin tinggalkan Real Madrid. Aktivitas transfer Real Madrid bisa dibilang cukup baik dalam beberapa musim terakhir, namun tak demikian dengan Mariano Diaz. Dikutip dari Football Espana Sabtu 25 Juni, melaporkan bahwa Mariano Diaz memberitahu Real Madrid bahwa dia akan pergi dari Estadio Santiago Bernabeu, meskipun itu cukup jelas setelah bermain kurang dari 60 pertandingan dalam 4 tahun. Kontraknya akan berakhir musim panas mendatang dan Madrid akan menuntut sedikit kompensasi. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!